Halo teman-teman semua, pernah kepikiran gak sih kalau kita bisa ngitung volume dengan menggunakan konsep integral, bukan hanya dengan rumus luas alas dikali tinggi doang? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, yuk simak videonya. Nah, di sini aku dengan kelompok aku yang beranggotakan Catherine Sheila Purba dengan NIM 167255043, lalu aku sendiri Ulfiara Mabudiati dengan NIM 167255145, lalu Gani Farid Sunyoto dengan NIM 167255191, lalu Zalfa Ahza Safira dengan NIM 167252274, lalu Getsa Abida dengan NIM 167255357, dan terakhir Lydia Francisca Munte dengan NIM 167255475. Nah, judul kami yaitu aplikasi integral dalam perhitungan volume benda pejal tak beraturan pada botol Tora Cafe. Karena kami ingin menghitung volume benda, maka kami memakai yaitu botol Tora Cafe. Karena botol Tora Cafe sendiri itu bentuknya rumit, ada lekukan-lekukannya. Jadi kami membaginya dengan beberapa bagian. Nah, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 itu menggunakan metode cakram, dan bagian 3 dan 5 menggunakan metode kulit tabung. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kami untuk membuat proyek mini ini? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi fungsi yang mempresentasikan bentuk botol, menerapkan metode cakram dan kulit tabung untuk menentukan volume secara matematis. Tujuan yang kedua yaitu menghitung volume teoritis botol pada interval Y sama dengan A hingga Y sama dengan B menggunakan metode cakram sebagai penerapan konsep jumlah Riemann. Lalu yang ketiga yaitu membandingkan volume teoritis dengan volume pada kemasan botol serta menganalisis galat yang terjadi. Yang pertama, metode perhitungannya adalah menggunakan rumusan metode cakram. Nah, di metode cakram ini sesuai dengan konsep volume benda pejal. Jadi, ketika benda itu diputar melalui sumbu X, maka luas penampang atau AX ini pada ketinggian X dapat dirumuskan sebagai lingkaran dengan jari-jari fungsi fx-nya ini, sehingga didapatkan nanti persamaannya itu luas penampang X sama dengan V dikali fx. Berikutnya adalah bagian rumusan metode kulit tabung. Nah, metode ini itu menghitung volume benda putar dengan memotong daerah menjadi bagian-bagian kecil yang sejajar dengan sumbu putar. Nah, nanti setelah dipotong, setiap potongannya itu akan membentuk sebuah kulit tabung tipis. Volume satu kulit tabung itu ditaksir dengan delta V sekitar 2VR kali H kali delta R, dengan R sebagai jarak ke sumbu putar dan H sebagai tinggi kulit tabung. Volume total akan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh volume kulit tabung dan mengambil limitnya dalam bentuk integral tentu. Jika daerahnya dibatasi oleh Y sama dengan Fx pada X sama dengan A dan X sama dengan B dan diputar terhadap sumbu Y, maka volumenya V sama dengan integral dari A sampai B dari 2Vx Fx dx. Menggunakan metode cakram dan metode kulit tabung, kita bisa mencari volume dari tiap bagian botol. Pada bagian pertama, kita menggunakan metode cakram. Kita ketahui bahwa luas alasnya merupakan luas alas lingkaran pi r kuadrat, r-nya fungsi yang kita ketahui nilainya 5,45 per 22,5 x tambah 15,4. Kita integralkan terhadap x dari 0 sampai 22,5, yaitu panjang atau tinggi bagian botol ini. Kita kuadratkan terlebih dahulu, jadi a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat, x kuadrat diintegralkan jadi setengah x pangkat 3, X menjadi setengah X kuadrat, setengah dan 2, menghasilkan nilai 1, terus ini muncul X. Kita masukkan nilai 22,5, mendapatkan volumenya sekitar 7447,29 pi atau sekitar 23.396,35 mm kuadrat. Untuk bagian kedua sama, menggunakan metode cakram, jari-jarinya fungsi Gx, fungsi trigonometri 3,9 sin px per 51 tambah 20,85. Nah, kita integralkan dari 0 sampai 25,5, ya ini sama aja 25,5 sampai 48. Jadi ini 48 kurang 2,5. Kita kuadratkan lagi, a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Nah, sin kuadrat kita dapat integralkan melalui sifat cos 2x yang akan pada akhirnya menghasilkan setengah x tambah sin 2x per 2. Nah, akan menghasilkan hasilnya sedemikian rupa. Kita masukkan nilai 25,5 mendapatkan volume sekitar 13.919,45 pi atau sekitar 43.729,24 mm kubik. Untuk bagian ketiga kita menggunakan metode kulit tabung. Pi 2HY, H-nya ini panjangnya 48 sampai 100 jadi 52. Batas integralnya dari 0
sampai 24,75 dari sini ke sini. Jadi yang kita integralkan hanya y-nya, mendapatkan setengah y kuadrat. 2 dan setengah habis. Kita masukkan pi hanya 52, terus masukkan y-nya 24,75, mendapatkan volume sekitar 39.325 atau 100.069,94 mm3. Untuk volume keempat, kita kembali ke metode cakram. Nah, ini kita anggap sebagai fungsi genap. Jadi kita kalikan 2 untuk hasil luas volumenya. Fungsinya kita ketahui min 1,5 per 5x tambah 24,7. Karena fungsi genap, jadi kita hanya ambil batas setengahnya dari 100 sampai 105, jadi 0 sampai 5. A kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Hasilnya diintegralkan, masukkan 5, mendapatkan 5.797,58 pi. Ini sudah dua bagian ini, atau sekitar 18.219,63 mm3. Untuk volume kelima, kita kembali ke metode kulit tabung. Yang berbeda kali ini hanya di nilai H-nya. Jadi ini 125 dari 110 jadi 15. Kita masukkan pi 15 kali 24,75 kuadrat, sama seperti bagian nomor 3. Mendapatkan volume 9.188,4375 pi atau sekitar 28.866,33 mm3. Jadi untuk volume botolnya secara keseluruhan, kita jumlahkan setiap volume bagian, mendapatkan sekitar 214.275,49 mm3 atau sekitar 214,28 ml jika dibulatkan. Jadi itu hasil perhitungan integral untuk volume botol taro kafe. Perbandingan hasil. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan integral, diperoleh volume teoritis sebesar 214,28 ml dan hasil pengukuran volume secara langsung menggunakan gelas ukur didapat volume aktual sebesar 220 ml menghasilkan selisih sebesar 5,72 ml. Galat pada percobaan ini didapat dengan menghitung galat relatif, yaitu volume teoritis dikurang volume aktual dibagi volume aktual dikali 100%, menghasilkan galat sebesar 2,6%. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu benda nyata tidak ideal dengan asumsi kulit tabung, terjadi pembulatan angka dalam proses perhitungan, adanya kesalahan saat pengambilan data. Kesimpulan, yang pertama, konsep integral melalui metode cakram dan kulit tabung dapat diimplementasikan untuk menaksir volume benda dengan bentuk yang tidak beraturan seperti botol soda kafe. Kedua, melalui pemodelan fungsi linear dan trigonometri pada setiap bagian botol didapat volume teoritis sebesar 214,28 ml. Ketiga, perbandingan yang didapat antara volume teoritis yaitu 214,28 ml dengan volume aktual yaitu 220 ml menunjukkan adanya selisih sebesar 5,72 ml dengan galat sebesar 2,6%. Dari data yang didapat menunjukkan bahwa pendekatan kalkulus memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam mempresentasikan volume objek nyata.